Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Meli duduk di teras rumah kontrakan sederhananya, mengenakan daster batik dengan rambut disanggul seadanya. Tangannya sibuk mengupas bawang, matanya sesekali menatap jalanan kecil di depan rumah. Tidak banyak kendaraan lewat. Hanya beberapa motor dan anak-anak kecil yang berlarian. Ia menarik napas dalam, mencoba mengusir rasa penat yang sudah sejak pagi menyerang pikirannya. Dari dalam rumah terdengar suara kompor menyala. Ia bangkit perlahan, berjalan masuk ke dapur sambil membawa baskom kecil berisi bawang yang telah dikupas. Dapur itu kecil, sempit, dan dindingnya sudah menghitam karena asap. Tapi baginya, itu adalah ruang perjuangan. Sudah 3 tahun ia menjadi istri Rizal. Dulu mereka tinggal di rumah mertuanya, sebuah rumah besar 2 lantai yang terletak di perumahan elit pinggiran kota. Tapi rumah besar itu tidak pernah membuatnya merasa nyaman. Sejak hari pertama ia masuk ke sana sebagai menantu, ia sudah merasa seperti orang asing. Mertua perempuannya, Bu Eni, tidak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya pada Meli. Dari caranya memandang, menyindir, bahkan cara memanggilnya pun terasa menyakitkan. Kamu tuh ya, Mel, coba deh belajar dandan sedikit. Masa menantu orang kaya tampilannya kayak Art? Atau, masa kamu gak bisa masak makanan barat? Suamimu itu lidahnya udah modern, jangan dikasih masakan kampung terus. Meli hanya bisa tersenyum getir. Ia memang bukan dari keluarga kaya. Ayahnya hanya seorang petani dan ibunya buruh cuci. Ia tidak punya pendidikan tinggi, hanya sampai SMA. Tapi ia punya hati yang tulus, yang ia tawarkan sepenuhnya untuk Rizal. Rizal, lelaki tampan dan pintar yang dulunya ia temui saat sama-sama ikut pelatihan kerja. Mereka bertemu di ruang tunggu, berkenalan, dan sejak itu mulai saling berhubungan. Meli tidak pernah menyangka akan benar-benar menikah dengan lelaki seperti Rizal. Ia terlalu baik, terlalu pintar, dan terlalu sempurna untuk wanita sederhana seperti dirinya. Tapi cinta kadang memang tidak melihat itu semua. Rizal melamarnya dengan sederhana, tanpa banyak pesta, dan ia menerimanya dengan penuh rasa syukur. Awal pernikahan mereka indah. Rizal adalah suami yang lembut, penuh perhatian. Ia sering mengecup kening Meli sebelum berangkat kerja, membawakan makanan kecil saat pulang, dan tak pernah lelah mendengarkan cerita istrinya meski sesibuk apapun. Mereka berjuang bersama dari nol. Rizal sempat menganggur 3 bulan, dan Meli jualan gorengan keliling untuk membantu keuangan mereka. Tapi semua itu berubah perlahan sejak Rizal diterima bekerja di sebuah perusahaan properti. Karirnya cepat naik, wajahnya menarik, dan gaya bicaranya yang tenang membuatnya disukai banyak orang. Gaji Rizal meningkat, begitu pula dengan gaya hidupnya. Ia mulai membeli barang-barang branded, mengganti HP hampir tiap bulan, dan mulai mengomentari gaya hidup Meli. Kamu gak kepikiran buat ganti gaya? Maksudku, ya kamu tuh masih muda, Mel. Jangan selalu pakai daster terus. Meli hanya menunduk. Ia memang tidak secantik wanita-wanita di kantor Rizal. Ia tidak tahu cara pakai make-up yang benar, dan ia merasa tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Tapi kini, ia mulai berpikir ulang. Apakah kesederhanaannya menjadi alasan Rizal menjauh? Mertua Meli pun tidak pernah membela. Bahkan ketika Meli ketahuan menjual masakan ke tetangga untuk menambah uang belanja, Bu Eni langsung naik pitam. Kamu tuh istri orang kerja. Kenapa masih keliling jualan? Mau jatuhin harga diri keluarga ini? Padahal Meli tidak pernah bermaksud buruk. Ia hanya ingin membantu. Tapi di rumah itu, semua usahanya selalu dipandang rendah. Ia merasa sendirian, seolah-olah bukan bagian dari keluarga itu. Adik iparnya, Rina, pun tak kalah pedas. Anak kuliahan itu sering menyindir Meli di meja makan. Kak Meli, sekarang udah bisa masak spaghetti belum? Atau masih jagonya sayur lodeh? Semua tertawa. Rizal hanya diam, tidak pernah membela. Meli tertawa kecil, menelan ludah pahit yang tidak pernah ia keluhkan. Rizal makin jarang pulang. Alasannya selalu lembur, rapat, atau ada proyek di luar kota. Tapi dari aroma parfumnya, dan sisa-sisa glitter di bajunya, Meli tahu ada yang tidak beres. Namun, ia tidak berani bertanya.
Ia hanya berdoa setiap malam, memohon agar suaminya kembali seperti dulu. Suatu malam, Meli menunggu Rizal sampai larut. Hujan turun deras, dan listrik sempat padam. Ia duduk di ruang tamu dengan selimut tipis, matanya berat menahan kantuk. Pintu terbuka pukul 1 dini hari. Rizal masuk dengan wajah kesal. "Kamu nungguin aku?" tanyanya dingin. "Iya, aku takut kamu kehujanan," jawab Meli pelan. "Gak usah lebay. Aku udah gede, tahu jalan pulang." Rizal berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Meli menunduk, hatinya perih. Ia tahu, suaminya bukan lagi pria yang sama. Besok paginya, ia membuatkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis hangat. Tapi Rizal hanya memandangnya sekilas. "Aku gak selera makan beginian. Kamu gak bisa masak yang lebih modern?" "Aku bisa belajar." "Gak usah. Gak usah sok pinter." Hari itu, Meli menangis diam-diam di dapur. Ia mulai merasakan retakan yang tidak bisa lagi ditambal. Beberapa minggu kemudian, ia mendapati Rizal berbicara dengan seseorang di telepon dengan suara lembut. "Iya, sayang, aku juga kangen nanti kita ketemu, ya. Aku kangen pelukan kamu." Meli berdiri terpaku di depan pintu kamar. Suara itu tidak untuknya. Suaminya, lelaki yang dulu mencium keningnya setiap pagi, kini memanggil wanita lain dengan sebutan, "sayang." Rizal menoleh dan terkejut melihat Meli. "Kamu nguping? Kamu bilang kangen pelukan siapa? Bukan urusan kamu. Jangan ikut campur." "Rizal, aku istrimu." "Kamu? Istri? Lihat diri kamu, Mel. Kamu itu memalukan. Lihat tampilan kamu, gaya kamu, cara bicara kamu. Kamu gak pantas jalan bareng aku." Kalimat itu menghantam Meli seperti petir di siang bolong. Air matanya tumpah, tapi Rizal tidak peduli. Ia keluar rumah dengan wajah kesal, meninggalkan Meli yang terduduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Sejak saat itu, Meli tahu ia tidak lagi dicintai. Tapi ia masih bertahan. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia masih punya harapan. Harapan bahwa cinta bisa kembali, bahwa rumah tangga bisa diselamatkan. Namun, harapan itu hancur ketika Rizal pulang membawa surat cerai. "Aku gak bisa terus sama kamu, Mel. Aku udah capek. Kita gak cocok. Kamu udah punya perempuan lain, ya? Itu urusan aku. Kamu tanda tangan aja suratnya." Meli menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah runtuh. Tapi ia tahu, memaksakan diri tinggal di hati seseorang yang sudah tidak menginginkannya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia menandatangani surat itu dengan tangan yang gemetar. Air matanya jatuh, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia tahu, cinta sudah mati. Setelah perceraian itu, Meli hanya diberi uang 2 juta oleh Rizal. Tidak ada pembagian harta, tidak ada permintaan maaf. Ia hanya diantar pulang ke kampungnya dengan sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya. Di dalam mobil, ia duduk diam. Rizal menyetir dengan ekspresi datar. "Kamu gak usah balik-balik lagi ke rumah. Kalau bisa, hilang aja dari hidup aku," katanya dingin. Meli menatap jalanan yang mulai basah karena hujan. Ia menggenggam erat koper di pangkuannya. Hatinya kosong. Tidak ada amarah, hanya kehampaan. Meli menatap jalanan yang mulai basah karena hujan. Ia menggenggam erat koper di pangkuannya. Hatinya kosong. Tidak ada amarah, hanya kehampaan. Saat mobil berhenti di depan gang sempit, Rizal tidak turun. "Turun sana." Meli turun perlahan, membawa kopernya. Mobil langsung melaju tanpa menoleh. Meli berdiri di bawah rintik hujan, sendirian. Dunia terasa sepi, tapi ia masih berdiri. Ia berjalan pelan, menyusuri gang, menuju rumah orang tuanya. Meski hatinya hancur, kakinya tetap melangkah. Ia tahu, hidup harus terus berjalan, meski cinta telah mati. Angin sore berhembus pelan menyapu halaman belakang rumah orang tua Meli. Beberapa lembar pakaian sederhana tergantung di tali jemuran yang diikatkan dari tiang ke tiang. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan dari kandang belakang, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu bakar dari dapur rumah sebelah. Meli duduk di tangga dapur, mengenakan daster lama milik ibunya.
Tangannya sibuk memotong sayur kangkung, tapi pikirannya masih tertinggal di kota, tertinggal bersama luka yang belum kering. Sudah seminggu ia pulang, tapi belum sekalipun ia keluar rumah. Tetangga yang tahu kisahnya mulai membicarakannya. Ada yang bersimpati, ada pula yang bergunjing pelan-pelan di balik jendela. Itu si Meli, pulang juga akhirnya ya? Iya, katanya dicerai suaminya. Padahal waktu nikah, katanya hidupnya mewah. Ya, kalau orang kampung nikah sama orang kota, begitu jadinya. Gak kuat tekanan. Meli mendengarnya, walau mereka berbisik. Tapi ia tak membalas. Ia hanya menunduk dan melanjutkan memotong sayur. Ibu Meli, Bu Tarsih, hanya bisa menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia tahu luka yang dibawa Meli terlalu dalam untuk diceritakan dengan kata-kata. Setiap malam, Meli menangis pelan di bawah selimut, menggigit ujung bantal agar tak terdengar. Ayahnya hanya bisa mengelus punggungnya diam-diam, lalu berbalik dan menatap langit-langit rumah. Mereka bukan keluarga kaya. Bahkan untuk makan sehari-hari, kadang harus menunggu hasil panen. Tapi mereka punya satu hal yang tidak dimiliki rumah tangga Rizal, kasih sayang yang tidak bersyarat. Sementara itu, jauh di kota, Rizal menjalani hidupnya yang baru. Ia pindah ke apartemen mewah di tengah kota, membuang semua kenangan tentang Meli. Bahkan foto pernikahan mereka ia sobek dan buang ke tempat sampah tanpa rasa bersalah. Ia sibuk dengan pekerjaannya yang terus naik. Kini ia jadi kepala cabang perusahaan properti ternama. Gajinya besar, fasilitasnya lengkap, dan banyak wanita yang mengelilinginya seperti lebah mengerubungi madu. Salah satu di antaranya bernama Cindy, wanita muda yang bekerja di bagian pemasaran. Cantik, stylish, dan pintar memainkan kata-kata manis. Cindy tahu cara membuat Rizal tersanjung. Ia tahu kapan harus memuji jas yang dipakai Rizal, kapan harus mengirim pesan tengah malam hanya untuk bilang, I miss you. Awalnya Rizal hanya bermain-main, tapi perlahan, ia benar-benar tenggelam. Apalagi setelah Cindy mengenalkan Rizal ke keluarganya yang ternyata juga punya koneksi bisnis besar. Ayah Cindy adalah salah satu investor di proyek perumahan elit. Rizal melihat peluang emas. Menikahi Cindy bukan hanya soal cinta atau nafsu, tapi juga tentang kedudukan dan kekayaan. Rizal berubah. Ia bukan lagi suami yang sederhana dan hangat seperti dulu. Ia mulai sombong, bicara penuh perhitungan, dan menghitung semua hubungan dengan untung rugi. Dalam pikirannya, Meli adalah masa lalu yang memalukan. Wanita kampungan yang tak bisa mengikuti gaya hidupku, begitu pikirnya. Tapi jauh di lubuk hati Rizal, ada satu sudut kecil yang masih menyimpan rasa bersalah. Ia tahu Meli tidak pernah bersalah. Ia tahu Meli setia, tulus, dan tidak pernah membuat masalah. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Setiap kali wajah Meli muncul dalam pikirannya, ia langsung mengusirnya dengan tawa Cindy. Udahlah, Mas, kata Cindy suatu malam sambil bersandar di bahu Rizal. Dia gak selevel sama kamu. Kamu itu berhak dapat yang terbaik. Rizal mengangguk, membiarkan bisikan itu menjadi pembenaran bagi semua keputusannya. Di kampung, Meli mencoba bangkit. Ia mulai membantu ibunya jualan di pasar. Bangun subuh, bantu memasak, lalu ikut berangkat ke pasar menjual nasi rames. Wajahnya masih pucat, tapi ia mulai tersenyum, meski hanya sekilas. Suatu hari, seorang pembeli tertarik dengan sambal buatan Meli. Bu, ini sambalnya enak banget. Boleh pesan dalam toples gak? Sejak hari itu, Meli mulai menjual sambal buatan sendiri dalam botol kecil. Ia beri nama sambalnya, Sambal Tulus. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin punya kegiatan agar tidak terus tenggelam dalam kesedihan. Awalnya hanya 5 botol, lalu 10, lalu 15. Ia mulai membuka pesanan lewat WhatsApp dan media sosial. Teman-temannya dari sekolah dulu mulai ikut pesan. Bahkan ada yang menjual kembali ke kota. Dari hasil sambal itu, ia bisa beli HP baru meski sederhana. Lalu mulai memperbaiki rumah orang tuanya sedikit demi sedikit. Suatu pagi, ia membuka HP dan melihat notifikasi yang membuat dadanya berdesir. Nama pengirimnya, Rizal. Pesannya singkat. Gimana kabar? Meli menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak membalas. Ia tidak tahu maksud Rizal mengirim pesan itu. Apa peduli? Apa hanya iseng?
Atau hanya ingin memastikan dirinya masih hidup? Tak lama setelah itu, Meli mendengar kabar bahwa Rizal akan menikah dengan wanita kantornya. Berita itu datang dari teman lamanya yang masih bekerja sebagai OB di perusahaan yang sama. Ia mengirim foto prewedding Rizal dan Cindy. Dalam foto itu, Rizal memakai jas putih dan Cindy mengenakan gaun mewah dengan senyum lebar. Lokasi fotonya di luar negeri, latar belakangnya Menara Eiffel. Lihat nih, Mel, mantan lo makin kaya. Ya, kata temannya setengah bercanda. Meli menatap foto itu lama. Tidak ada air mata, tidak ada tawa. Hanya tatapan kosong. Tapi di balik tatapan itu, ada luka yang kembali menganga. Malamnya, ia menangis. Bukan karena masih mencintai Rizal, tapi karena ia merasa dirinya pernah diremehkan dan dibuang seperti sampah. Sementara pelakunya kini hidup bahagia tanpa sedikit pun merasa bersalah. Ia teringat semua ucapan Rizal yang menyakitkan. Bagaimana suaminya dulu mempermalukan dirinya di depan keluarga. Bagaimana ia dianggap tidak pantas berdampingan. Semua terulang kembali di kepalanya. Tapi kali ini, Meli tidak ingin terus larut. Ia bangkit, menatap cermin, dan berbisik sendiri. Kalau mereka bisa bahagia setelah menyakitiku, maka aku juga bisa bangkit tanpa mereka. Aku gak akan biarkan hidupku dikendalikan oleh masa lalu. Meli mulai belajar banyak hal dari internet. Cara mengembangkan bisnis kecil, cara membuat kemasan produk yang menarik, dan mulai mempelajari manajemen keuangan sederhana. Ia juga mengikuti kelas online gratis tentang digital marketing. Semua ia lakukan malam hari setelah pulang dari pasar. 1 bulan kemudian, usahanya berkembang. Sambal Tulus kini dijual di 5 warung, dan beberapa reseller mulai menawarkan kerja sama. Ia tidak lagi harus ikut ke pasar setiap pagi, karena sudah punya pelanggan tetap yang memesan langsung dari rumah. Sementara itu, Rizal sibuk menyiapkan pesta pernikahan mewah. Ia ingin undangan pernikahannya menjadi viral. Ia ingin orang-orang melihat bahwa hidupnya sempurna. Diundangnya banyak tokoh, termasuk influencer dan wartawan. Cindy mengusulkan tema pernikahan, modern elegan, dengan latar hotel bintang 5. Mereka menyewa wedding organizer ternama dan mengundang penyanyi terkenal untuk tampil. Cindy ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia berhasil mendapatkan pria terbaik. Di undangan, Rizal menambahkan kalimat, "Dengan penuh kebahagiaan, kami mengundang seluruh kerabat, teman, dan siapa saja yang mengenal kami untuk merayakan hari bahagia ini." Undangan itu tersebar luas, termasuk ke tangan Meli. Ia menerimanya dari kurir yang datang ke rumah. Ia membuka amplop itu pelan. Hatinya berdegup, bukan karena cinta, tapi karena harga dirinya terasa disentil. Ia membaca nama mempelai dengan mata tajam. Rizal Pratama, Cindy Amanda Wijaya. Hari dan tanggal pernikahan tertulis jelas. Tempatnya di hotel mewah yang dulunya pernah ia lewati bersama Rizal, saat mereka masih naik motor tua. Meli tersenyum kecil. "Jadi ini caramu pamer, Zal? Baiklah. Kalau kamu ingin aku datang, aku akan datang. Tapi bukan sebagai wanita yang dulu kamu hina." Ia menutup undangan itu dan menatap ke arah jendela. Dalam dadanya, mulai tumbuh sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Semangat untuk membuktikan diri, bukan demi balas dendam, tapi demi dirinya sendiri. Anda bilang. Satu demi satu luka dalam diri Meli muncul kembali, bukan karena ia ingin mengingatnya, tapi karena kenyataan selalu menyeretnya pada peristiwa-peristiwa yang tak pernah benar-benar sembuh dari ingatannya. Kenangan itu seperti duri kecil yang tertanam dalam kulit, tampak tak mengganggu di luar, tapi menyakitkan tiap kali tersentuh. Dan kini, dengan kabar pernikahan Rizal yang menyebar cepat bak api menyambar daun kering, semua luka yang sudah berusaha ia kubur, kembali menganga. Hari itu, langit mendung. Udara sedikit pengap, seperti hati Meli yang mendadak sesak sejak pagi. Di tangannya, masih tergenggam undangan pernikahan Rizal dan Cindy. Warna kertasnya mewah, tinta emas, dan desain elegan. Meli memandangi nama-nama itu berulang-ulang. Rizal Pratama dan Cindy Amanda Wijaya. Nama yang dulu ia sebut dalam doa, kini berdampingan dengan perempuan lain. Tapi yang membuatnya tercekat bukanlah itu, melainkan ingatan bahwa dulu, saat mereka masih dalam masa sulit, Meli pernah memimpikan hari bahagia itu bersama Rizal. Ia pernah membayangkan berjalan di pelaminan dengan gaun putih sederhana,
digandeng oleh pria yang ia percaya akan menjadi ayah dari anak-anaknya. Tapi kenyataan tidak memberinya adegan indah itu. Yang ia dapat justru sebaliknya. Dikhianati, dihina, dan dibuang seolah ia tak pernah berarti. Malam hari, setelah ibunya tidur, Meli duduk di teras rumah sambil memeluk lutut. Matanya kosong menatap pekatnya malam. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang terdengar menyayat. Dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak muda yang sedang nongkrong di warung kopi. Dunia terus berputar, tapi luka dalam dirinya seperti berhenti di satu titik. Malam ketika Rizal mengatakan bahwa ia memalukan. Ucapan Rizal masih terngiang jelas. Lihat dirimu, Mel. Kamu itu gak pantas hidup sama aku. Aku malu punya istri kampungan kayak kamu. Saat itu, Meli hanya berdiri kaku di depan kamar, matanya berkaca, tapi tetap diam. Ia tidak membalas, tidak melawan, karena cinta terlalu membungkam amarahnya. Ia hanya bisa menahan napas sambil menatap pria yang pernah ia bela mati-matian. Bahkan ketika keluarganya sendiri mempertanyakan keputusan Meli untuk menikah dengan Rizal. Suatu hari, beberapa bulan sebelum perceraian itu, Meli pernah mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Rizal tentang wanita yang kerap disebut-sebut oleh teman-temannya. Ia sudah mendengar banyak desas-desus, sudah mencium aroma parfum asing di baju Rizal, bahkan sudah beberapa kali menemukan chat mesra yang tidak ditujukan untuknya. Tapi ia selalu memaafkan, selalu berusaha berpikir positif. Hingga akhirnya, ia memberanikan diri. Zal, ucapnya pelan saat menyajikan teh di meja makan. Apa? Kamu? Kamu kenal sama cewek kantor kamu yang namanya Cindy? Rizal menoleh cepat, raut wajahnya berubah. Kamu ngapain kepo? Dengar dari mana? Temen bilang, katanya kalian sering bareng. Aku cuma pengin tahu aja. Dasar perempuan gak tahu diri. Kerjaan kamu tuh ngurus dapur. Gak usah ikut campur urusan kerjaan aku. Tapi kamu suami aku, Zal, aku cuma. Udah diam. Jangan sok suci. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tuh cuma perempuan kampung yang numpang hidup sama aku. Setelah itu, Rizal membanting pintu kamar dan meninggalkan Meli sendirian di ruang makan. Air matanya jatuh ke cangkir teh yang sudah mulai dingin. Sejak malam itu, ia tidak lagi berani bertanya. Ia hanya melayani seperti biasa, menyembunyikan luka seperti biasa, dan menangis saat malam seperti biasa. Hingga pagi itu, ia menemukan sebuah nota pembelian cincin di saku celana Rizal. Di nota itu tertulis jelas, couple ring platinum, engraving, Rizal Cindy. Ia tidak kuat lagi. Dunia seperti berhenti. Ia terduduk di kamar mandi, memegang nota itu erat-erat seolah benda itu bisa menjelaskan semua yang tak bisa ia terima. 3 hari setelah kejadian itu, Rizal menggugat cerai. Tidak ada diskusi, tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak ada penjelasan. Ia hanya datang dengan selembar surat dan mata yang dingin. Gue mau cerai. Kenapa? Karena gue capek. Kita gak cocok. Gue gak butuh kamu lagi. Kita bisa perbaiki. Gak bisa. Lo gak akan pernah bisa jadi istri yang gue butuhin. Lo gak paham dunia gue. Lo gak ngerti cara hidup gue. Gue butuh pasangan yang selevel. Gue udah berusaha. Udah cukup. Gue udah nemu yang lebih baik. Dan dia bukan lo. Semua itu menghantam Meli seperti palu goda menghantam dinding rapuh. Tapi ia tetap diam. Karena ia tahu, jika ia marah, hanya akan membuat Rizal merasa benar. Maka ia menandatangani surat itu dalam diam, dan memilih pergi. Kini, Meli telah melalui semua itu. Tapi bekasnya belum hilang. Ia menatap bintang malam dan berkata dalam hati, kamu boleh buang aku, Zal. Tapi kamu gak bisa buang harga diriku. Minggu berikutnya, kabar tentang pesta pernikahan Rizal semakin ramai. Teman-teman lamanya mengirimkan kabar, entah itu dengan niat baik atau sekadar menyiram garam di luka. Mel, lihat deh, pesta mantan lo disponsorin merek wedding ternama loh. Dia bakal nikah live di sosial media, katanya bakal viral tuh. Gue sih gak habis pikir ya, cowok kayak gitu kok bisa-bisanya ninggalin cewek tulus kayak lo. Meli hanya tersenyum. Ia tidak ingin membenci. Ia sudah cukup hancur untuk menyimpan dendam. Tapi malam itu, di dalam kamarnya, Meli menatap cermin lama yang retaknya membelah bayangannya.
Ia menyisir rambut pelan, lalu memandang wajahnya yang polos, tanpa makeup, dengan kantong mata dan keriput kecil di sudut mata. Aku bukan jelek. Aku cuma belum pernah dikasih kesempatan untuk jadi versi terbaikku. Ia memejamkan mata, lalu mengambil ponsel. Ia mulai mencari tutorial makeup. Ia mulai mencari kursus daring tentang cara berpakaian. Ia mulai mengikuti akun-akun perempuan inspiratif. Ia mencatat, belajar, dan melatih diri tiap malam. Ia mulai memperbaiki cara bicara. Mulai memperhalus cara jalan. Ia sadar bahwa selama ini ia selalu merasa tidak layak. Bukan karena memang tidak layak, tapi karena dibentuk untuk berpikir begitu. Satu malam, saat sedang menyusun laporan kecil tentang penjualan sambalnya, ia menerima pesan dari salah satu pelanggannya yang ternyata seorang ibu pejabat daerah. Sang ibu mengajak Meli bertemu karena tertarik menjadikan sambalnya oleh-oleh resmi di pameran UMKM. Meli syok. Ia tak percaya produknya yang dibuat dari dapur kayu bisa sampai ke tangan orang penting. Pertemuan itu berjalan baik. Sang ibu menyukai pembawaan Meli yang jujur dan sopan. Ia pun mengajak Meli bergabung dengan komunitas bisnis perempuan lokal. Dari sana, Meli mulai menjalin relasi. Ia diajak seminar, diajak pelatihan, dan produknya mulai dikenal. Hidupnya perlahan berubah. Dulu ia hanya bisa diam saat dihina. Kini ia bicara di depan orang-orang penting. Dulu ia hanya bisa pasrah saat dibuang. Kini ia memilih siapa yang pantas masuk dalam hidupnya. Tapi di balik semua pencapaian itu, luka dari Rizal masih belum benar-benar sembuh. Ia masih ingat semua ucapan, semua penghinaan, semua penolakan. Dan ketika tanggal pernikahan Rizal semakin dekat, ia tahu bahwa momen itu bukan sekadar pernikahan biasa. Itu adalah momen yang akan menjadi saksi bahwa ia, Meli, perempuan kampung yang dulu dianggap tak pantas, kini telah menjadi seseorang. Meli menatap undangan di mejanya sekali lagi, lalu menyimpannya di dalam kotak kecil bersama nota pembelian cincin Rizal dan Cindy yang dulu ia temukan. Ia tidak menyimpan itu karena tidak bisa move on. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa ia pernah diremehkan, pernah disakiti, dan pernah dijatuhkan. Tapi dari situ jugalah ia belajar bangkit. Dan kali ini, ia tidak akan datang ke pernikahan itu sebagai tamu biasa. Ia akan datang sebagai perempuan yang telah menyembuhkan lukanya sendiri, dan siap membuat semua orang menunduk bukan karena takut, tapi karena hormat. Aku berdiri di depan cermin kamar, memperhatikan wajahku yang semakin tirus. Mataku sembab, kantungnya menggantung berat. Sudah 3 hari aku tak bisa tidur. Perkataan Haris terngiang terus di telinga, menancap dalam-dalam, bahkan lebih tajam dari sembilu. Aku nggak sudi punya anak dari kamu. Kamu itu norak. Kampungan. Aku malu kalau anakku lahir dari perempuan kayak kamu. Hanya karena aku perempuan desa, hanya karena aku tak pandai merias diri, hanya karena aku tak seanggun wanita kota seperti Nia, pelakor yang belakangan ini makin berani menampakkan dirinya di hadapanku. Haris kini seperti orang asing. Wajahnya dingin, perkataannya kejam, seolah tak pernah mencintaiku. Kandungan ini seharusnya menjadi hadiah terindah dalam hidupku. Aku mendambakannya sejak lama. Tapi sekarang, Haris menganggapnya sebagai aib. Ia menyuruhku menggugurkannya. Aku duduk lemas di tepi ranjang. Perutku mulai membuncit sedikit. Aku mengusapnya dengan hati yang perih. Maafkan Mama, Nak. Mama nggak kuat lagi ditindas papa kamu. Tapi Mama janji, Mama akan melindungi kamu. Sekalipun harus sendirian. Tangisku pecah. Air mataku membasahi kedua pipi. Tapi rasa sakit di hati jauh lebih deras dari air mata yang jatuh. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui Haris di ruang tamu. Dia sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya. Seulas senyum muncul di wajahnya saat melihat pesan masuk. Aku yakin, itu dari Nia. Aku menarik napas panjang. Haris, aku mau bicara. Dia menoleh sebentar, lalu meletakkan ponselnya. Apa lagi? Aku nggak mau gugurkan anak ini. Dahi Haris langsung berkerut. Apa? Aku bilang, aku nggak mau menggugurkannya. Ini darah dagingku, darah dagingmu juga. Aku berhak mempertahankannya. Jawabku tegas meski suara hatiku gemetar. Haris berdiri. Matanya menyala marah. Kamu keras kepala banget. Yah, udah aku bilang. Aku nggak mau punya anak dari kamu.
Kamu kira kamu siapa? Aku terdiam, berusaha menahan tangis. Tapi Haris tak berhenti. Kamu pikir dengan hamil kamu bisa mempertahankan aku? Kamu salah besar. Aku cinta sama Nia. Dia perempuan yang pantas jadi ibu dari anak-anakku. Bukan kamu. Dek. Dadaku seperti diremukan. Nama itu kembali disebut. Nia. Aku nggak akan ceraikan kamu kalau kamu nurut. Gugurkan anak itu. Atau kamu siap jadi janda tanpa harta sepeser pun. Ancamnya. Aku mematung. Seakan tubuhku lumpuh mendengar ancaman itu. Haris sudah berubah. Pria yang pernah berlutut memintaku jadi istrinya kini memaksaku membunuh darah dagingku sendiri. Aku hanya menggeleng pelan. Lebih baik aku jadi janda daripada membunuh anakku sendiri. Haris tertawa sinis. Bagus. Siap-siap kamu miskin. Terusir dari rumah ini. Aku nggak butuh kamu lagi. Hari itu juga aku dikunci dari kamar. Semua kartu ATM diblokir. Aku bahkan tak boleh keluar rumah. Haris bilang, aku hanya boleh tinggal di rumah ini kalau mau tunduk padanya. Tapi aku tahu, dia hanya menunggu waktu untuk menendangku keluar. Aku duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Air mataku tak henti mengalir. Aku lelah, sungguh lelah. Tapi aku juga tahu, aku harus bangkit. Aku tak sendiri. Ada nyawa kecil dalam rahimku yang butuh perlindungan. Dan saat itulah aku sadar, aku tak bisa berharap pada Haris lagi. Aku harus menyelamatkan diriku. Menyelamatkan anakku. Dengan atau tanpa siapapun. Seminggu kemudian, aku memberanikan diri menghubungi seseorang. Sosok yang dulu selalu bilang, kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan. Namanya Bu Mira. Seorang perempuan tangguh, yang dulu sering datang ke kampung mengajar program pemberdayaan perempuan. Dia tinggal di kota yang sama. Dan aku masih menyimpan nomornya. Dengan suara bergetar, aku menghubunginya. Halo, Bu Mira. Ini aku, Rani. Aku butuh bantuan. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Dan saat Bu Mira menjawab dengan suara hangat dan penuh empati, aku tahu, ini awal dari kebangkitanku. Fitri berdiri terpaku di depan rumah kontrakan yang dulu pernah ia tinggali bersama Rizky. Udara sore itu panas dan pengap, seolah ikut menyerap amarah dan luka yang mengendap di dadanya. Rumah itu tampak lebih kumuh dari yang ia ingat. Catnya mengelupas, pagar berkarat, dan halaman dipenuhi ilalang liar. Tapi Fitri tetap diam, matanya memandang tajam ke arah pintu yang terbuka setengah. Di dalam, terdengar suara cekikikan wanita. Suara yang begitu asing tapi menghina. Fitri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu melangkah masuk. Langkah kakinya terhenti saat melihat Rizky duduk di ruang tamu dengan wanita muda, berpakaian ketat, tertawa sambil menyodorkan segelas kopi. Rizky. Suara Fitri terdengar datar tapi tajam seperti pisau. Rizky mendongak, wajahnya berubah pucat. Wanita di sampingnya mendelik, lalu berdiri, menghampiri Fitri dengan angkuh. Kamu siapa? Tanya wanita itu dengan suara nyaring. Fitri menatapnya tajam. Aku istrinya. Wanita itu tertawa mencemooh, menatap Rizky yang mulai berkeringat. Masa? Rizky bilang kamu sudah diceraikan. Fitri merogoh tasnya dan mengeluarkan surat nikah yang masih sah secara hukum. Ia lemparkan ke meja dengan keras. Belum ada perceraian. Kau perempuan tidak tahu malu, desisnya. Rizky berdiri, wajahnya memerah. Fitri, jangan buat keributan di sini. Fitri melangkah pelan ke arah Rizky, menatap mata pria yang dulu ia cintai. Kamu paksa aku gugurkan anak kita. Kamu bilang aku kampungan, norak. Kamu hina aku. Sekarang kau tinggal dengan perempuan ini. Rizky membuang wajah. Kamu tidak pernah cocok denganku. Fitri, kamu tidak bisa jadi istri yang bisa kubanggakan. Lihat dirimu. Fitri tersenyum pahit. Aku hamil saat kamu hina aku. Kamu tahu bagaimana rasanya di meja operasi sendirian, tanpa suami, tanpa keluarga? Kau tahu. Wanita itu menyela, tertawa sinis. Drama lagi. Tipikal wanita kampungan memang begitu. Suka cari perhatian. Udahlah, kamu kalah. Rizky sekarang milikku. Fitri menoleh pelan. Kau puas merebut laki-laki orang?
Kau bangga tidur dengan suami orang. Perempuan itu tak menjawab. Matanya melotot. Tapi Fitri menatap Rizky lagi. Kamu harus tahu. Aku tidak akan diam. Aku akan balas semua penghinaanmu. Kau akan tahu siapa yang kampungan dan siapa yang harusnya kau hormati. Rizky mencibir. Dengan apa kamu mau balas? Kamu cuma perempuan biasa. Bahkan kamu hidup karena belas kasihan orang tuaku. Fitri menunduk sejenak. Hatinya panas. Tapi ia sadar, kini bukan waktunya meladeni lebih banyak hinaan. Ia membalikan badan, lalu berkata pelan, besok kamu akan tahu siapa aku. Fitri melangkah keluar rumah. Tapi baru 2 langkah, tangisnya pecah. Ia genggam erat tasnya, menahan emosi yang menumpuk. Tangannya gemetar, tapi pikirannya mulai menyusun rencana. Ini bukan tentang cinta lagi. Ini soal harga diri yang diinjak-injak. Keesokan harinya, Fitri berdiri di depan gedung megah dengan kaca mengilap. Gedung itu milik perusahaan ayah kandungnya yang baru ia temui beberapa bulan lalu. Ayahnya, pengusaha sukses yang selama ini diam-diam mengawasi dari jauh. Setelah semua penderitaan yang ia alami, sang ayah akhirnya merangkulnya kembali dan mengangkatnya sebagai pemimpin salah satu cabang utama perusahaan. Hari itu, Fitri masuk dengan pakaian elegan, sepatu hak tinggi, rambut tersanggul rapi. Ia bukan lagi Fitri yang dulu. Ia kini duduk di ruangan direktur dengan pemandangan kota. Sekretarisnya masuk, membawa daftar nama pegawai baru yang akan mengikuti pelatihan. Fitri membaca satu persatu. Matanya terhenti pada 2 nama, Rizky dan Ria Marlina. Pastikan mereka datang tepat waktu, katanya pelan. Hari pelatihan tiba. Rizky datang dengan wajah lesu. Pakaian seadanya. Ria di sampingnya tampak ogah-ogahan, mengunyah permen karet. Katanya ini perusahaan gede. Tapi kita cuma disuruh bersih-bersih gudang, gerutu Ria. Diam aja. Yang penting kerja dulu. Kita butuh uang, balas Rizky. Mereka tidak tahu bahwa gedung yang mereka masuki adalah milik Fitri. Di ruang briefing, suara langkah hak tinggi menggema. Semua menoleh saat seorang wanita berwajah anggun dan percaya diri masuk. Wajah yang sangat dikenali Rizky. Selamat pagi. Suara Fitri tenang namun dingin. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Dan kalian semua ada di sini untuk dilatih langsung oleh saya. Rizky tersentak. Ria menjatuhkan clipboard yang ia pegang. Fitri? Desis Rizky, matanya membelalak. Bu Fitri, koreksi Fitri sambil tersenyum tipis. Fitri, kamu? Diam. Di sini? Kau bukan siapa-siapa. Kau datang ke tempat yang aku bangun. Kau akan belajar menghormati orang yang dulu pernah kau injak harga dirinya. Ria mencoba membuka mulut, tapi Fitri sudah mengangkat tangan. 1 kata darimu, dan kau akan kubuang dari daftar pelatihan. Aku tidak punya waktu untuk perempuan murahan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Rizky dan Ria. Mereka dijadikan tenaga pelatih lapangan. Diperintah untuk membersihkan toilet, mengatur dokumen gudang, bahkan membawa perlengkapan acara tanpa tahu mereka sedang menjalani skenario balas dendam pelan tapi pasti dari Fitri. Setiap kali Rizky mencoba berbicara, Fitri mengabaikannya. Sampai akhirnya, di hari ke-10 pelatihan, Rizky tak tahan lagi. Ia menyelinap ke ruangan Fitri, dan berlutut di depannya. Fitri, maafkan aku. Aku salah. Aku hancur sekarang. Kau menang. Tolong, maafkan aku. Fitri menatapnya dingin. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semuanya? Apa, Fitri? Kamu paksa aku gugurkan anak kita. Dan saat aku mengingat semua itu, aku sadar aku tidak akan pernah bisa memaafkan kamu. Air mata Rizky mengalir. Tapi Fitri berdiri, menatapnya dari atas. Keluar dari ruangan ini. Dan jangan pernah datang lagi ke gedung ini. Aku akan pastikan nama kalian masuk daftar hitam. Rizky berdiri lemas. Langkahnya berat. Saat dia berjalan keluar, ia tahu semuanya telah selesai. Fitri duduk kembali di kursinya. Ia menarik napas panjang, menatap jendela kaca gedung yang memperlihatkan langit senja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai. Luka di dadanya perlahan tertutup, dan tangis dalam hatinya mulai reda. Tapi Fitri tahu, perjuangannya belum selesai.
Ini baru permulaan. Fitri melangkah keluar dari kantor pengacara dengan wajah tenang, meski dadanya bergejolak hebat. Di dalam hatinya, sudah bulat niat untuk menuntaskan semua penderitaan yang ia alami. Satu persatu orang yang pernah menindasnya, akan merasakan sakit yang sama. Ia tidak lagi perempuan lemah yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Ia menatap layar ponsel, jari-jarinya mengetik pesan kepada asisten pribadinya yang baru, Rika. Gadis cerdas dan gesit itu segera membalas, "Siap, Bu Fitri. Semua data tentang Rizky dan ibunya sudah saya siapkan. Termasuk rekening, properti, hingga siapa saja yang sering berhubungan dengan mereka." Fitri hanya membalas dengan satu kata, "Bagus." Hari itu juga, Fitri menuju salah satu anak perusahaan grup milik keluarganya. Perusahaan itu bergerak di bidang properti, dan kebetulan, tanpa sepengetahuan Rizky, ia menempatkan beberapa proyek dengan nama samaran. Kini, ia berniat memperluas kekuasaan. Ia ingin membangun jaringan besar, dan menjadikan kota tempat tinggal Rizky sebagai pusat operasional baru. Langkahnya cepat, matanya tajam. Setiap karyawan yang melihatnya berjalan di lorong kantor, spontan berdiri memberi hormat. Aura kepemimpinan Fitri kini terpancar begitu kuat. Di ruang rapat, Fitri berdiri di depan layar presentasi. Beberapa direktur dan investor hadir. Kita akan ambil alih lahan kosong di daerah selatan kota. Beli semua rumah warga di sekitarnya dengan harga tinggi. Bangun perumahan elit dan pusat perbelanjaan modern. Lalu, saya ingin tempat ibunda mantan suami saya dikepung dengan kemewahan. Buat dia merasa paling kecil dan paling terasing. Semua terdiam, lalu mengangguk mantap. Mereka tahu siapa sebenarnya Fitri, dan tidak ada yang berani membantah. Sementara itu, di rumah tua yang masih ditinggali oleh Ibu Narti, Ibunda Rizky, kehidupan mulai berubah. Setelah perceraian anaknya, bantuan keuangan dari Rizky mulai berkurang. Rizky sendiri mulai stres karena perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba memecatnya tanpa alasan yang jelas. Padahal sebelumnya ia adalah salah satu manajer senior. "Mama, aku bingung. Semuanya kayak berubah sejak aku cerai dari Fitri. Bahkan cewek yang kemarin bersamaku, si Lala, dia ninggalin aku. Katanya aku sekarang gak punya masa depan." Keluh Rizky, duduk lemas di teras rumah ibunya. Ibu Narti masih berusaha keras menutupi rasa kecewanya. "Makanya dari dulu Mama bilang, jangan nikahi Fitri. Lihat, akhirnya dia ninggalin kamu juga. Semua perempuan sama aja, Ki." Tapi, kayaknya Fitri berubah. Aku dengar-dengar, dia sekarang bos besar. Banyak orang takut sama dia. Bahkan proyek di kota ini mulai dikuasai oleh perusahaan miliknya. Ibu Narti mengerutkan kening. "Fitri? Yang kampungan itu?" Rizky hanya diam. Dalam hatinya, ada sedikit penyesalan. Tapi egonya masih tinggi. Ia terlalu malu mengakui bahwa ia salah memilih jalan. Bahwa mungkin, ia telah melepas berlian dan memilih batu kerikil. Di sisi lain kota, Fitri duduk di ruang kerja dengan jendela lebar menghadap taman. Ia menatap kosong keluar, lalu menghela napas panjang. "Bu Fitri," Rika masuk membawa map tebal. "Saya sudah dapat rekaman video dari CCTV hari di mana Bu Fitri dipukul oleh Ibu Narti di rumah sakit waktu dulu. Video itu sempat hilang, tapi saya temukan backup dari teknisi lama." Fitri menatap layar tablet yang disodorkan. Matanya berkaca-kaca melihat dirinya terduduk di lantai rumah sakit, ditendang dan dihina. "Sebarkan," ucap Fitri tanpa ragu. "Maksudnya, Bu? Buat video itu viral. Tanpa embel-embel. Biarkan publik tahu siapa mereka. Aku gak perlu bicara. Biar rakyat yang menilai." Rika menunduk hormat. "Akan saya atur. Dalam waktu 24 jam, nama mereka akan hancur." Keesokan harinya, internet geger. Video berdurasi 2 menit 36 detik itu tersebar luas. Warganet menyaksikan bagaimana seorang perempuan hamil ditendang dan dihina oleh seorang wanita tua. Wajah Ibu Narti jelas terlihat, begitu pula Fitri yang masih mengenakan baju hamil dan menangis terseduh. Komentar-komentar penuh amarah membanjiri media sosial. "Ini namanya manusia tanpa hati. Kalau dia ibuku, sudah aku usir dari rumah. Kenapa orang setega ini gak dipenjara sih?" Rizky yang sedang berjalan ke warung,
terpaksa kembali pulang karena orang-orang mulai menunjuk dan berbisik. Bahkan ada yang merekamnya diam-diam. Mas Rizky, itu benar Mas yang di video itu? Gila ya, istri sendiri digituin. Dari awal aku udah bilang, Mas Rizky kebangetan ninggalin Mbak Fitri. Rizky memukul meja warung dan berteriak, diam semua, urus urusan sendiri. Tapi dunia sudah berubah. Pandangan masyarakat tak bisa dibungkam. Reputasi Rizky dan ibunya hancur. Semua kenalan menjauh. Bahkan keluarga jauh pun mulai memblokir kontak. Di kantor pusat, Fitri sedang menyusun rencana berikutnya. Ia ingin membeli rumah lama yang pernah ia tinggali bersama Rizky. Rumah itu akan ia sulap menjadi tempat perlindungan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia ingin semua penderita sepertinya punya tempat aman. Saat Rika datang membawa berkas sertifikat rumah yang baru saja dibeli, Fitri tersenyum. Rumah itu terlalu banyak kenangan buruk. Sekarang, biarkan rumah itu jadi saksi kebangkitan perempuan. Rika ikut tersenyum bangga. Bu Fitri, banyak perempuan yang terinspirasi dari kisah ibu. Banyak yang mulai bangkit. Fitri berdiri dan memandang dirinya di cermin. Kali ini, ia bukan lagi perempuan kampungan yang menangis karena suami dan mertua. Ia adalah sosok tangguh yang tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Namun jauh di dalam hatinya, ia tetap merindukan anaknya. Suatu malam, saat Fitri baru pulang dari rapat, ia melihat selembar surat tak bernama di atas meja kerja. Surat itu tertulis tangan, dengan tinta yang sedikit luntur karena air mata. Isi surat, Fitri, maafkan Mama. Mama tahu semua yang Mama lakukan dulu sangat kejam. Tapi Mama sudah tua dan sepi. Rizky sudah tidak seperti dulu. Dia mulai menyalahkan Mama. Semua orang menjauhi Mama. Aku tahu ini hukuman. Tapi bisakah kau izinkan aku melihat cucuku sekali saja? Aku tidak minta apa-apa lagi. Hanya ingin memeluk cucuku sebelum Mama mati. Fitri memejamkan mata. Air matanya mengalir diam-diam. Ia tak langsung membalas. Ia tahu, luka lama belum sembuh. Tapi satu hal yang ia yakini, balas dendam paling menyakitkan adalah saat orang yang menyakitimu menyesal dan kau tetap berdiri lebih tinggi, tanpa harus membalas dengan kekerasan. Tangisku sudah tidak bisa kubendung saat mendengar kabar bahwa Reza dan perempuan itu, Niken, sedang mengurus persiapan pernikahan mereka. Mereka bahkan berani memamerkan rencana mereka di media sosial. Foto-foto mereka berdua tertawa bahagia di toko gaun pengantin, caption manis tentang cinta sejati, dan komentar dari teman-teman mereka yang seolah mendukung pengkhianatan itu. Dunia terasa semakin menyesakan. Aku berdiri di depan cermin kamarku, mengenakan baju hamil longgar yang menutupi tubuhku yang mulai membesar. Perut ini menjadi bukti bahwa aku masih memiliki sesuatu yang lebih berharga dari segala luka yang mereka torehkan. Anakku. Janin ini masih bergerak, menendang, hidup di dalam rahimku, seolah meyakinkan aku untuk terus kuat, terus berdiri. Aku tak ingin mereka tahu bahwa aku belum menggugurkan kandungan seperti yang mereka paksa. Aku sembunyikan kandunganku dari keluarga Reza, dari siapapun yang berhubungan dengan mereka. Aku hanya tinggal bersama Buati, wanita parubaya yang dulu bekerja sebagai pembantu di rumah orang tuaku, dan sekarang menjadi pelindungku satu-satunya. Di rumah kecil miliknya di pinggiran kota, aku tinggal dengan tenang, jauh dari semua caci maki, fitnah, dan tekanan. Namun malam itu, saat aku sedang menenangkan diriku dengan secangkir susu hangat, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. Halo? Suaraku gemetar. Ini kamu, Alia? Suara itu suara ibu mertua. Nada suaranya tajam, penuh dendam. Iya. Ada apa, Bu? Kamu jangan sok suci. Reza sudah bahagia sekarang. Jangan coba-coba ganggu dia lagi. Kami tahu kamu belum menggugurkan kandungan itu. Jangan berpura-pura baik. Anak itu anak kutukan, tidak pantas lahir ke dunia. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ucapan itu lebih tajam dari belati. Tapi aku tahu, aku tak bisa lagi menjadi Alia yang diam, yang lemah. Anak ini bukan kutukan, jawabku akhirnya. Anak ini titipan Tuhan. Dan saya akan melahirkannya, entah kalian suka atau tidak. Telepon langsung ditutup. Jantungku berdebar keras. Aku tahu ini belum selesai. Keesokan harinya,
Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Buati. Dari jendela aku mengintip. Reza keluar dari mobil, mengenakan setelan rapi, diikuti dua pria asing berbadan besar. Aku tahu itu bukan kunjungan biasa. Buati yang membukakan pintu. "Alia ada?" tanya Reza kasar. "Dia tidak ingin menemui Anda," jawab Buati, berdiri tegas. "Dia masih hamil, kan? Katakan padanya. Kalau dia tidak segera menggugurkan anak itu, dia akan tahu akibatnya. Aku akan buat hidupnya seperti neraka." Aku yang mendengarnya dari dalam ruangan, tak tahan lagi. Aku keluar dan berdiri di depan pintu. "Sudah cukup, Reza. Kamu sudah menghancurkan aku, mengambil semuanya. Sekarang kamu mau ambil apa lagi? Nyawa anakku." Reza tertawa sinis. "Anak itu bukan anakku. Aku tidak mengakuinya. Aku hanya ingin kamu hilang dari hidupku. Aku akan melahirkan anak ini," kataku dengan mantap. "Dan suatu hari nanti, kamu yang akan menyesal." Reza mendekat, wajahnya merah padam. Tapi Buati berdiri di antara kami. "Keluar dari rumah saya sekarang juga, sebelum saya laporkan kamu atas ancaman kekerasan." Reza mundur. Dia meludah ke tanah lalu berjalan kembali ke mobil. Tapi sebelum masuk, dia menoleh padaku. "Kalau kamu melahirkan anak itu, jangan salahkan aku kalau hidupmu makin hancur." Malam itu, aku menangis dalam pelukan Buati. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, hari-hari ke depan akan lebih sulit. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku mulai bekerja dari rumah. Buati mengenalkanku pada seorang pengusaha muda bernama Farhan, pemilik startup digital yang mencari penulis lepas untuk konten-konten situsnya. Aku menerima pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Setiap malam aku menulis, kadang sampai subuh. Hasil tulisanku mulai banyak disukai. Dan Farhan menawarkan proyek yang lebih besar. Aku mulai bisa menabung, membeli perlengkapan bayi sedikit demi sedikit. Aku belajar menjadi ibu yang mandiri. Aku bahkan ikut kelas online parenting untuk ibu tunggal. Hari-hariku dipenuhi rasa lelah, tapi juga semangat. Anakku memberiku kekuatan. Dan Farhan, entah kenapa, mulai lebih sering menanyakan kabarku. Bahkan terkadang datang membawa makanan untukku dan Buati. "Kamu kuat, Alia," kata Farhan suatu hari. "Aku belum pernah lihat perempuan sekuat kamu. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah menyerah dari dulu." Aku hanya tersenyum. Aku tak ingin membebani siapapun dengan kisahku. Tapi senyuman Farhan memberiku harapan baru, bahwa mungkin tak semua laki-laki seperti Reza. Namun, semua itu berubah saat aku mendapat kabar dari sahabat lamaku, Rika. Ia menelepon dengan panik. "Alia, kamu harus lihat ini." Video Reza dan Niken tersebar di mana-mana. Mereka bertengkar hebat di restoran mewah. Katanya Niken hamil, tapi bukan anak Reza. Mataku membelalak. "Apa maksudmu?" Gosipnya, Niken punya pria lain. Reza ngamuk, dan tampar dia di depan umum. Semua terekam kamera pengunjung. Sekarang mereka jadi bahan gosip. Aku membuka media sosial. Video itu tersebar luas. Di situ tampak Reza berdiri dengan wajah merah, sementara Niken berteriak histeris, menyebut nama seorang pria lain. Kata-kata kotor meluncur dari mulut mereka berdua, disaksikan oleh banyak orang. Komentar di video itu penuh cibiran dan hujatan. Rasa puas mulai menyelinap di hatiku. Tapi aku tidak boleh puas hanya dengan itu. Mereka harus lebih dari sekadar malu. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya dihancurkan, diremehkan, dianggap tidak pantas. Aku mulai merancang rencana. Perlahan tapi pasti. Aku tahu, jalan keadilan tidak selalu harus dengan kekerasan. Tapi dengan kecerdasan dan waktu yang tepat, aku bisa membuat mereka menyesal selamanya. Dan aku bersumpah, tak akan ada yang bisa menyentuh anakku. Tak akan ada yang bisa menjatuhkan aku lagi. Aku akan bangkit. Dan aku akan membuktikan bahwa wanita kampungan ini, yang mereka anggap hina, akan menjadi seseorang yang lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. 1 minggu sebelum hari pernikahan Rizal dan wanita itu, aku menerima undangan yang dikirimkan ke alamat lamaku. Entah mereka sengaja atau tidak, tapi undangan itu sampai ke tanganku. Nama pengantin tertera jelas, begitu juga lokasi dan tanggal acaranya.
Sebuah pesta mewah di resort tepi laut yang memang sedang naik daun karena sering digunakan oleh artis-artis papan atas. Aku menatap kertas undangan itu tanpa ekspresi. Hati ini tak lagi sakit seperti dulu. Dulu, setiap mendengar nama Rizal, dadaku berdenyut nyeri. Tapi sekarang, hanya ada diam. Seng. Bahkan mungkin sudah mati rasa. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan waktunya untuk diam. Aku akan datang. Ucapku pelan sambil menyandarkan tubuhku ke kursi kerja. Bukan untuk menangis, tapi untuk membuktikan, aku bukan lagi Meli yang dulu mereka remehkan. Aku mulai menyusun semuanya. Gaun, riasan, pengawalan, hingga helikopter pribadi. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan kampungan yang dulu mereka hina kini datang bukan untuk meminta pengakuan, tapi untuk memberi pelajaran. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi-pagi, aku sudah siap. Gaun satin berwarna biru laut menjuntai anggun membalut tubuhku. Bukan glamor berlebihan, tapi elegan. Aku mengenakan perhiasan hasil kerja keras, bukan warisan atau pemberian suami. Kacamata hitam melindungi mataku dari sinar matahari, sekaligus menyamarkan pandangan dinginku. Tak ada rasa gugup, tidak juga takut. Yang ada hanya keyakinan bahwa aku akan berdiri tegak sebagai diriku yang baru. Helikopter mengudara dari pelataran pribadi villa yang aku sewa. Di bawah, pantai dan bangunan tampak kecil, seolah dunia berada di bawah kakiku. Suara baling-baling mendengung, membuat beberapa tamu yang berada di lokasi pernikahan mulai menoleh ke atas. Sebagian melindungi wajah dari angin, sebagian lagi mengangkat ponsel untuk merekam. Helikopter perlahan mendarat di pelataran belakang resort yang sudah kuhitung jaraknya. Tepat di belakang area tempat pengantin akan melangsungkan prosesi. Aku turun dengan langkah pasti. Tumit stilettoku menyentuh paving dengan mantap. 2 asisten pribadi membantuku membuka pintu helikopter, dan seorang lagi membawakan clutch bagku. Semua mata kini mengarah padaku. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertegun. Tapi aku hanya menatap ke depan. Dan di sanalah dia. Riz. Mengenakan jas putih gading dengan dasi perak, berdiri di samping wanita yang kini menjadi istrinya. Wanita itu, perempuan yang dulu duduk di belakangku saat aku masih jadi istri Sahrizal. Dia yang diam-diam menyusup ke dalam rumah tanggaku, menabur racun dengan senyum manis. Kini berdiri berdampingan dengan laki-laki yang dulu dengan entengnya menyuruhku menggugurkan anak. Pandangan kami bertemu. Rizal tampak membeku. Matanya melebar, rahangnya kaku. Ia berusaha menahan keterkejutannya, tapi aku tahu ia tak mampu. Istrinya juga menatapku, terdiam. Tak ada sapaan, tak ada sambutan. Yang ada hanya keheningan penuh kepanikan. Aku melangkah mendekat, pelan, anggun, dan pasti. Suara langkah kakiku terdengar jelas di antara gemuruh detak jantung mereka. Selamat menikah, ucapku sambil tersenyum ringan. Semoga kali ini tidak ada istri yang dipaksa menggugurkan kandungan hanya karena dianggap kampungan. Beberapa tamu yang berdiri di sekitar memalingkan wajah, ada yang terkejut, ada yang tertawa kecil dengan ekspresi tidak percaya. Rizal menelan ludah. Meli, ini kamu. Ya, potongku cepat. Aku, perempuan kampungan itu. Yang dulu kamu injak harga dirinya. Tapi lihat sekarang, siapa yang berdiri di atas panggung hidupnya sendiri. Aku menatap Rizal dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangan pada istrinya. Semoga kamu tidak bernasib sepertiku. Karena laki-laki yang mendapatkanmu ini adalah laki-laki yang pernah membuang istri sahnya demi gengsi. Aku berbalik sebelum mereka sempat membalas. Tak ingin kuberi mereka kesempatan untuk bicara. Aku datang bukan untuk mendengar klarifikasi, bukan untuk menangis, bukan juga untuk berharap mereka menyesal. Aku datang untuk menunjukkan, aku bisa bangkit. Sebelum masuk kembali ke helikopter, aku sempat menoleh ke arah para tamu. Beberapa di antaranya adalah teman-teman lama Rizal yang dulu mencibirku. Kini mereka menatap dengan mata melongo, seolah tak percaya perempuan yang mereka remehkan kini datang dengan gaya seorang ratu. Terima kasih untuk undangannya, kataku pelan tapi tegas. Kalian semua memberi motivasi luar biasa untuk hidupku. Helikopter kembali mengudara, dan dari atas, kulihat keramaian pesta pernikahan itu mulai berubah menjadi kekacauan kecil. Bisik-bisik menyebar, beberapa tamu mulai pergi lebih awal. Kamera ponsel masih merekam,
dan aku tahu besok pagi, namaku mungkin akan jadi pembicaraan hangat. Tapi aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi jadi korban. Aku adalah seorang pemenang. Dan dunia akan tahu itu. Pagi itu langit begitu cerah, awan tipis menggantung seolah ikut menertawakanku. Menertawakan luka lama yang sebentar lagi akan kulunasi dengan elegan. Suasana kota mulai ramai, jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah dan undangan berseragam batik eksklusif. Aku berdiri di depan balkon kamar hotel bintang 5 tempatku menginap, menatap ke arah kejauhan di mana gedung pernikahan berdiri megah. Hari ini hari pernikahan Rizal dan Clara. Dan aku akan datang. Bukan sebagai undangan biasa. Bukan sebagai tamu yang ingin minta maaf, atau meratapi masa lalu. Aku datang sebagai sosok baru, wanita yang telah dibentuk oleh luka, dikhianati oleh cinta, dan dibangkitkan oleh kehormatan. Rok panjang berwarna merah marun dengan potongan mewah menjuntai indah mengikuti langkahku. Hijabku kubentuk rapi dan elegan, dilapisi bros berlian yang memantulkan cahaya mentari pagi. Seorang asistenku menghampiri, memastikan semuanya siap. Di belakangku, 2 bodyguard pribadi telah bersiaga, dan pilot helikopter sudah bersiap di rooftop. Mbak Meli, helinya sudah standby. Kita berangkat 5 menit lagi, kata asistenku dengan suara pelan dan hormat. Aku hanya mengangguk. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan karena takut. Bukan karena ragu. Melainkan karena hasrat akan pembuktian sudah mencapai puncaknya. Ini bukan tentang balas dendam dengan kebencian. Ini tentang menunjukkan siapa diriku kini, setelah mereka menginjakku begitu dalam. Helikopter mendarat tepat di lapangan belakang gedung pernikahan. Suara baling-balingnya menggema dan menggetarkan udara, membuat semua tamu yang berada di luar menoleh dengan penasaran. Debu dan daun-daun kering beterbangan. Beberapa pelayan menutupi mata mereka, dan tamu-tamu berdandan glamor berhamburan menahan rok dan jas mereka. Pintu helikopter dibuka oleh salah satu pengawal. Aku melangkah keluar perlahan, bagai seorang ratu. Semua mata tertuju padaku. Beberapa bahkan ternganga saat melihatku. Ada yang bergumam, ada yang mengambil foto diam-diam. Aku melihat wajah Ibu Rizal dari kejauhan, wajahnya memucat. Aku tetap berjalan anggun menuju pintu utama ballroom. Ketika masuk ke dalam gedung, suara musik berhenti. Para tamu yang sudah duduk di kursi masing-masing mulai melirik ke arah pintu. Ada keributan kecil. Seorang wanita berdiri dari kursinya dengan ekspresi tak percaya. Clara. Di sampingnya, Rizal berdiri mematung dengan mata membelalak. Mulutnya terbuka setengah, seolah baru melihat hantu masa lalu yang tak seharusnya datang. Aku tersenyum. Senyum tenang yang kulatih berhari-hari. Selamat atas pernikahannya, kataku lembut saat akhirnya berdiri tepat di depan mereka. Clara memeluk lengan Rizal, gemetar. Kamu, Meli? Rizal menelan ludah. Kau? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku diundang, jawabku santai. Tapi sayangnya, bukan oleh kalian. Tapi oleh rasa penasaran semua orang yang dulu meremehkanku. Yang mengatakan aku tak akan jadi apa-apa setelah bercerai dari kamu. Beberapa tamu mulai berbisik. Wartawan yang datang untuk meliput acara pernikahan selebriti lokal ini, langsung berebut mengarahkan kamera ke arah kami. Aku melangkah ke podium kecil yang biasa digunakan untuk sambutan tamu. Mikrofon ada di sana. Tak seorang pun mencegahku. Bahkan, panitia terlihat bingung dan takut bersuara. Mungkin karena mereka sudah tahu siapa aku kini. CEO muda yang kini sedang dalam pembicaraan dengan investor luar negeri. Namaku telah menghiasi media bisnis nasional beberapa bulan terakhir. Tapi mungkin mereka belum menghubungkannya bahwa aku adalah Meli, mantan istri Rizal yang dulu dianggap tidak pantas. Suara musik pelan masih terdengar. Aku mengetuk mikrofon, dan ruangan menjadi hening. Saya tidak datang ke sini untuk mengganggu. Saya datang ke sini sebagai bukti bahwa seorang perempuan tidak akan hancur hanya karena ditinggalkan. Dulu saya pernah dianggap tidak layak. Dibilang kampungan. Dibilang gak pantas jadi istri orang kaya. Bahkan saya pernah disuruh menggugurkan anak saya karena dianggap aib. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan MC yang tadi cerewet pun kini berdiri membatu. Beberapa tamu wanita tampak menahan air mata. Beberapa pria mulai menunduk malu. Dan Clara hanya bisa memeluk lengan Rizal lebih erat,
Walau aku tahu ia menggigil. Tapi lihat saya sekarang. Aku mengangkat tangan, menunjukkan jam tangan berlian pemberian salah satu mitra bisnis dari Swiss. Saya bukan ingin pamer. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa perempuan yang kalian remehkan itu kini berdiri di sini, dengan kepala tegak. Saya berhasil. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena saya mencintai diri saya sendiri. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa tamu bangkit berdiri. Aku melempar senyum kecil ke arah Rizal. Dia masih tak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah, kaku seperti patung. Clara menunduk. Mungkin berharap lantai terbuka dan menelannya hidup-hidup. Aku menunduk sedikit sebagai salam, lalu berbalik. Sebelum melangkah pergi, aku sempat berkata dengan suara cukup keras. Selamat menempuh hidup baru, Rizal. Semoga pernikahan kalian bukan dibangun dari pengkhianatan yang sama seperti dulu. Dan dengan anggun, aku berjalan meninggalkan ballroom itu, membiarkan tepuk tangan dan sorakan mengiringi langkahku. Tidak ada air mata, tidak ada luka tersisa. Hari itu, aku tidak hanya datang menghadiri pernikahan mantan suamiku. Aku datang untuk mengubur masa lalu. Langit sore itu tampak mendung, seolah menandakan bahwa ada badai besar yang sebentar lagi akan meledak. Tapi hatiku justru tenang. Bahkan jauh lebih tenang dibanding saat aku berdiri di hadapan hakim pengadilan agama dulu, saat surat cerai itu resmi dibacakan. Saat itu aku masih seorang perempuan biasa. Tapi hari ini, aku adalah wanita yang jauh berbeda. Lebih kuat, lebih berkelas, dan jauh lebih siap menghadapi siapapun, termasuk masa laluku yang begitu menyakitkan. Di rooftop gedung kantor utama, helikopter telah standby. Balutan gaun elegan berwarna putih tulang dengan perhiasan berlian asli yang membalut leher dan telingaku menambah aura yang selama ini selalu dipandang remeh oleh Rizal dan keluarga barunya. Aku melangkah mantap. Langkahku diiringi sorotan kamera dari media yang memang sejak kemarin sudah mendengar kabar kalau seseorang yang berpengaruh akan menghadiri pesta pernikahan pasangan muda di ballroom hotel mewah itu. Seorang asisten membukakan pintu helikopter. Angin berhembus kencang membuat rambutku yang disanggul elegan ikut berayun lembut. Aku masuk dengan percaya diri. Di sampingku, duduk Nadia, asisten pribadi sekaligus sahabat yang selalu menemaniku sejak aku memulai kembali hidup dari nol. Semua sudah siap, Bu? Tanya Nadia memastikan. Aku mengangguk pelan. Pastikan wartawan sudah standby. Aku ingin semuanya melihat siapa Meli yang dulu mereka hina itu. Helikopter pun mulai naik perlahan. Suara baling-baling menggema, menarik perhatian orang-orang yang sudah mulai berkumpul di sekitar ballroom hotel mewah di pusat kota. Sebagian sudah mulai menengadah ke atas, menunjuk-nunjuk ke arah helikopter. Aku bisa melihat dari balik kaca, spanduk besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru Rizal Clara." Nama yang dulu begitu menyakitkan, kini hanya terdengar seperti bayangan dari masa lalu yang tak lagi berarti. Sesaat sebelum mendarat, aku membuka kaca dan melambaikan tangan. Puluhan mata yang sudah sejak tadi fokus pada suara helikopter kini terpaku. Bahkan beberapa orang langsung berteriak kaget. Itu Meli. Seorang reporter dari media lokal yang juga hadir langsung mengambil video dan mulai menyiarkan langsung. Tak butuh waktu lama sampai video itu tersebar di media sosial dan trending dalam hitungan menit. Helikopter mendarat dengan sempurna. Aku turun dengan langkah yang anggun. Musik berhenti. Tamu-tamu yang tadinya sibuk bersosialisasi, kini terdiam. Bahkan Rizal yang tengah berdiri di pelaminan dengan tuxedo mahalnya, langsung terpaku. Wajahnya pucat, matanya membesar. Clara yang berdiri di sampingnya, mengenakan gaun pengantin bertabur payet, memandang ke arahku dengan tatapan bingung dan tidak percaya. Aku menaiki tangga menuju pintu utama ballroom. Setiap langkahku seolah seperti gema kebenaran yang selama ini mereka tolak. Tatapan sinis dulu telah berubah jadi kekaguman dan ketakutan. Bahkan Ibunda Rizal, yang dulu sering menghina aku kampungan, hanya bisa ternganga di tempat duduk VIP-nya. Aku berhenti tepat di tengah ballroom. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum lembut, tidak sinis, tidak sombong. Tapi senyuman penuh kemenangan yang membungkam seluruh ejekan masa lalu. Selamat sore semuanya. Suaraku terdengar jernih, dibantu oleh mic yang langsung diberikan oleh pembawa acara yang juga terlihat bingung dengan kehadiranku. Maaf kalau kehadiranku sedikit mengganggu acara bahagia kalian.
Tapi rasanya tidak adil jika aku tidak datang dan mengucapkan selamat kepada mantan suamiku tercinta. Rizal tak berkedip. Wajahnya seputih kain kafan. Bahkan Clara yang berdiri di sampingnya sudah mulai menggenggam lengan Rizal kuat-kuat, seolah takut akan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masa lalu. Rizal, aku melanjutkan. Suaraku tenang tapi tegas. Terima kasih. Terima kasih karena dulu kamu menceraikan aku. Terima kasih karena telah membuat aku jatuh sehancur-hancurnya. Karena dari sana aku bangkit dan menjadi seperti sekarang. Sorakan pelan terdengar dari para tamu yang mulai paham dengan arah ucapanku. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Dan yang lainnya? Terdiam penuh rasa bersalah. Aku datang hari ini bukan untuk mengganggu. Tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang dulu kamu anggap norak, kampungan, dan tak pantas jadi istri, hari ini adalah pemilik saham utama dari perusahaan tempat kamu dulu kerja dan kamu tinggalkan begitu saja demi wanita lain. Sontak ruangan gaduh. Tepukan tangan berubah menjadi riuh. Beberapa wartawan langsung mengangkat kamera mereka, memotret, merekam. Rizal masih berdiri kaku. Clara mulai menangis, tak kuat menahan malu. Ibunda Rizal jatuh terduduk. Aku meletakkan undangan pernikahan mereka yang sempat aku terima di meja terdekat. Terima kasih undangannya. Ini pernikahan yang sangat mengesankan. Dengan langkah anggun aku membalikan badan dan berjalan keluar ballroom. Di luar, wartawan sudah menunggu. Bu Meli, Bu Meli, benarkah Anda pemilik perusahaan besar itu sekarang? Apakah benar dulu Anda diceraikan karena dianggap kampungan? Bagaimana perasaan Anda setelah menghadiri pernikahan mantan suami? Aku berhenti sebentar. Saya tidak pernah dendam. Tapi saya tidak akan lupa bagaimana rasanya dihina, direndahkan, dan dibuang seperti sampah. Hari ini saya hadir hanya untuk menunjukkan bahwa luka itu telah saya obati. Dan bekasnya, saya biarkan jadi pengingat bahwa saya tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan saya lagi. Aku masuk kembali ke helikopter. Pintu ditutup. Suara baling-baling kembali berputar, mengiringi langkah kemenanganku yang abadi. Dan di bawah sana, Rizal dan Clara hanya bisa menatap langit. Menatap helikopter yang membawa pergi masa lalu mereka, dengan penuh penyesalan, malu, dan rasa sakit yang tak akan pernah hilang.